Rahman, tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Mudah-mudahan sehat selalu untuk kita semua, senantiasa selama berada di kota Mekah Mukarramah. Ibu bapak, Rahman, saat ini kita mengadakan city tour dalam Masjidil Haram, di mana kita saat ini mendatangi yaitu Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang jadi panutan kita, yang cintanya abadi dan tidak akan terhenti sampai kapanpun. Ibu bapak, Rahman, tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Saat ini mungkin ada yang masih lelah atau gimana, semuanya tapi sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih kuat jalan kaki? Kuat. 2 kilo kuat jalan kaki? 3 kilo. 3 kilo. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu semangat ya dalam setiap perjalanan kita. Ibu bapak, Rahman, tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Mungkin banyak para jamaah yang datang ke tempat ini ingin mengetahui tempat apa gitu. Ketika kita mengadakan city tour dalam, ziarah dalam, kita cukup ke tempat ini. Dan ini adalah yang di belakang ini adalah Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ini sudah dibangun berkali-kali dan sudah diganti berkali-kali. Bahkan dulu sebelum dibangun jadi perpustakaan, ini adalah salah satu masjid. Dulu masjid yang biasa, terus karena banyak orang yang mendatangi ke tempat ini, maka dirubah lagi. Maka setelah itu masjid lagi, rubah lagi. Namun karena yang datang ke tempat ini dengan terlalu ambisius, sehingga mereka kadang mencium rumah ini, kadang mengusap rumah ini, kadang menulis nama orang lain di dinding ini, sehingga akhirnya sampai saat ini pemerintah menutup total untuk orang bisa masuk ke dalam. Sehingga kita hanya bisa melihat dari jarak jauh aja. Ya, dari jarak jauh aja. Sepakat para ulama bahwa inilah tempat di mana dilahirnya baginda Rasulullah SAW, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah ya. Nah, disinilah baginda Rasul dilahirkan. Sedangkan pada kelahiran baginda Rasulullah SAW banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi pada saat itu. Di antaranya awan-awan menutupi tempat ini dan juga burung-burung berhenti berterbangan, sehingga menunggu kedatangannya orang yang paling suci, yang paling mulia hadir di tempat ini. Dan pada saat itu ketika Sayyidatuna Aminah radhiyallahu an melahirkan baginda Rasulullah SAW, maka beliau didatangi yaitu oleh orang-orang suci, perempuan suci. Di antaranya istrinya Firaun siapa? Siapa? Asia dan juga Ibu Hajamar Maryam. Mereka hadir melihatkan, bahkan diberjanji ya, dituliskan di situ ya. Wa Maryatu minal khadiratil qudsiyah. Pada saat itu hadirlah mereka, dan juga ada menyebutkan bahwa Sayyidah Siti Hawa juga hadir ketika akan lahirnya siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking agungnya tempat ini, saking terpilihnya tempat ini untuk melahirkan orang yang termulia, orang yang paling agung, orang yang paling suci. Sehingga banyak orang-orang yang mendatangi dan berlebihan sehingga mencium dan menulis nama-nama orang. Akhirnya pemerintah Arab Saudi juga menutupnya. Dan juga ketika kelahiran baginda Rasulullah SAW, maka orang-orang Majusi yang menyembah api, maka pada saat itu api yang tadinya ratusan tahun tidak pernah padam, maka padam seketika. Terus juga berhala-berhala hancur, dan juga orang-orang yang berada istana di mana? Di Syria hancur juga, sehingga pada saat itu menjadi hari yang spesial di mana hari lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya inilah tempat lahir baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang disebut Maulid Nabi. Sedangkan yang di sini, Bu, ini adalah yang disebut dengan Jabal Abu Qubais. Jabal apa? Abu Qubais. Jadi Jabal ini ada pernah sejarah yang disebutkan bahwa dulu para ulama salaf kumpulnya orang Indonesia itu di sini. Dulu tahun 1900 mungkin 30 atau 60 atau 40, orang Indonesia sangat dihormati banget orang di sini. Sampai-sampai ada yang menyebutkan guru kami yang sudah sepuh, ketika orang Indonesia sedang mengantri makan, maka orang-orang luar itu mundur. Kenapa? Harus didulukan orang Indonesia. Namun setelah dibukanya dengan PJTKI, maka hal itu sudah hilang. Karena sudah tahu hal-hal yang kurang baik gitu ya.
kita tidak usah disebutkan. Dan saat ini dijadikan yaitu istana raja ya, istana kerajaan. Jadi setiap ada tamu kerajaan yang datang kota Mekah, maka dikumpulkan di tempat ini. Sedangkan ketika datang para tamu-tamu, maka di sini disiapkan makanan khas dari seluruh negara. Itu Pak, diantaranya istana raja. Dan di sini juga pernah terjadi yaitu turunnya ayat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyeru haji, yaitu yang dituliskan di surat Al-Hajj, wa adzin fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amik. Jadi tempat ini tempat turunnya ayat, serukanlah ya Ibrahim kepada manusia untuk melaksanakan haji. Ini saya nanti mereka akan datang ke sini berbondong-bondong dengan menaiki kendaraan dan berjalan kaki. Bahkan bakal ada orang yang menaiki unta walaupun unta itu kurus. Maksudnya di sini Pak, kalau pemanan untuk saat ini modernisasi seperti ini, apa ya dari unta kurus itu Pak? Unta kurus itu adalah seseorang yang dilihat dari dohirnya tidak mungkin datang ke tempat ini, namun Allah menakdirkannya. Seperti ada pembantu yang dibawa oleh majikannya ke sini, tidak punya uang, tidak punya apa-apa, tapi mereka datang. Ada juga mursid masjid, mereka datang ke tempat ini. Kadang-kadang orang yang mengongkosinya. Dan juga kadang-kadang ada orang yang tidak tahu, saya tidak punya duit. Saya pernah bawa jamaah datang ke tempat ini, bawa duit hanya 100.000 saja. Tapi apa yang disampaikan oleh beliau? Saya datang ke tempat ini murni atas panggilan Allah. Saya tidak bawa duit dan saya tidak akan belanja ke tempat ini. Itu luar biasa, saking itu kuatnya panggilan Allah. Jadi panggilan haji dan umroh ke sini bukan panggilan manusia, melainkan panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Itu makanya Bu, jadi jangan takut ketika Ibu di kampung halaman menyampaikan kepada keluarga kita, hei kawan, hei saudara, hei tuan, jangan pernah takut kalian kalau ingin berangkat ke Mekah. Niatkan dalam hati, ini saya engkau berdoa dan juga insya Allah Allah akan memanggilnya selayaknya pada saat itu turun ayat itu kepada Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim menyampaikan, ya Allah, tidak mungkin ada orang yang akan datang ke tempat ini sedangkan di sini hanya ada kami bertiga, yaitu diantaranya beliau dan Siti Hajar bersama Nabi Ismail alaihi salam. Tidak mungkin ya Allah. Maka apa kata Allah? Kalau istilah kita, antum itu, engkau itu, coba sebarkan saja udah. Wa'adin, udah, sampaikan saja, nanti saya yang akan mendatangkan ke tempat ini. Sehingga sampai saat ini, Masya Allah, Tabarakallah, banyak orang-orang yang di luar naluri kita, di luar kemampuan mereka, mereka datang ke tempat ini untuk melaksanakan haji dan umroh Pak. Jadi makna dari sini, kita diwajibkan untuk berikhtiar semaksimal mungkin, selainnya hasilnya serahkan sama yang di atas. Sedangkan Ibu yang di saat ini kita kemarin sudah disampaikan bahwa ini adalah WC umum atau yang dulunya adalah bekas rumahnya Abu Jahal ya, Abu Jahal. Jadi di sinilah rumahnya beliau, jadi bersampingan dengan rumahnya baginda Rasul dan bersama Sayyidah Khadijah ya di sana. Namun saat ini pemerintah sudah membangunnya untuk dijadikan tempat, yaitu untuk apa? Buang air besar. Sedangkan di sini Bu, lihat, lost and found. Ini di sini tempat di mana kalau ada kehilangan di Masjidil Haram, tunggu sampai 5 hari. Kadang-kadang kalau orang yang menemukannya nanti akan disampaikan ke sini. Jadi di sini tempat barang-barang yang hilang. Handphone di sana Bu ada berapa ribu Bu di dalam? Saya lihat kemarin karena jamaah juga ada yang hilang, namun belum ketemu. Dan saya juga pengen nanyain lagi, tapi tahu kapan, besok atau lusa. Jadi ini tempat yaitu untuk mengambil barang-barang yang hilang di Masjidil Haram. Sedangkan di sini dulu ada yang bertanya, mana sumur jam-jam? Di sini kata ada sumur jam-jam. Ini bukan sumur jam-jam, ini dulunya adalah sumur tempat yaitu dikumpulkannya jam-jam untuk umum, khususnya untuk penduduk Mekah supaya bisa merasakan nikmatnya air jam-jam agar mereka tidak membeli pada saat itu. Namun lama-kelamaan diketahui oleh orang Indonesia, tadinya hanya untuk minum, hanya untuk berwudu, bahkan selainnya orang sini nggak boleh untuk wudu, apalagi disampaikan di kaki kalau orang sini. Namun pada saat itu banyak orang-orang Indonesia malah mandi di sana, keluar itu. Akhirnya itu ketahuan oleh pemerintah itu berbahaya banget karena auratnya kemana-mana ya, sehingga ditutuplah dan sekarang dijadikan tempat-tempat gudang ataupun apa itu ya. Sedangkan untuk yang mayat yang akan disolatkan untuk ketika waktu maghrib nih ada di belakang sini, di sana ya. Di bawah kayu-kayu itu kumpulkan mayitnya semua, maka setelah dikumpulkan baru ketika mendekati maghrib langsung dimasukkan ke Masjidil Haram. Tempatnya ada imamnya itu di antara Hajar Aswad dan Rukun
Yamani. Pokoknya ke belakang itu ya. Ada nanti ya. Kalau pas ngelewat ke sana bisa lewat dari sana. Sedangkan ini adalah terminal yang menuju ke Aziziyah nih. Ke Mahbazin ya. Ya, Aziziyah Mahbazin. Ya, ke Mahbazin. Sedangkan yang itu maksudnya Gajah atau ke daerah Raudoh. Kemarin jamaah dari Pekalongan kami ngambil tempatnya dari sana, dari belakang. Jadi jalan kaki kalau waktu hajian itu jauh-jauh Pak. Beda dengan umroh. Kalau umroh dekat-dekat. Yuk kita foto bersama untuk mengabadikan tempat ini. Karena sebentar lagi ini Bapak Jagonya udah murang-maring nih, udah usir-usir ya. Ayo kita berjalan di sini biar ada pengabadian nanti ketika di Indonesia disampaikan inilah Maulid Nabi Muhammad SAW.